my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Hai guys, welcome to Sari Rapet. Kembali lagi sama aku Vita. Dan kali ini aku mau kenalin temen aku yang lucu, imut banget, yang friendly banget untuk dipelihara. 1, 2, 3. Tara, ini dia Sugar Glider. Ini namanya Oju dan Michan. Mereka itu lagi makan fish snack. Tadi aku baru aja kasih dia snack ya. Nah, ini tuh yang white face itu hampir sama yang grey biasa, tapi bedanya si white face ini bagian kepalanya tuh putih, sedangkan grey yang gambarnya gini itu dia full grey kayak gitu. Nah, kenapa sih namanya tuh Sugar Glider? Kok namanya lucu banget ya, unik ya, Sugar Glider. Kenapa namanya Sugar Glider? Karena mereka itu suka banget yang namanya makan yang manis-manis, kayak buah-buahan itu mereka suka banget. Tapi kalau di rumah itu bisa banget kalian kasih makan bubur bayi. Iya, Cerelac atau Sun. Aku nyebut merek ya, nggak apa-apa lah. Iya, pokoknya mereka tuh suka bubur bayi juga. Terus untuk snacknya kalian bisa kasih fish snack yang kayak gini. Kalau udah gambarnya aku tampilin ya, yang kayak gini. Itu fish snack dia suka banget. Terus juga untuk snacknya lagi kalian bisa kasih ulet Hongkong kering gini. Kadang sih aku beli ulet yang nggak kering, tapi kadang maksudnya beli ulet yang masih hidup, kadang juga beli ulet Hongkong kering ini bagus banget untuk menambah protein si Sugar Glider. Untuk perawatannya sendiri ini Sugar Glider tuh menurut aku gampang banget ngerawatnya gitu. Dan ini tuh cukup friendly untuk dipelihara oleh anak kecil gitu. Bahkan anakku aja yang umur 1 tahun megang Sugar Glider ini nggak takut gitu. Cuma kadang-kadang Sugar Glider itu kalau dia ngerasa nggak nyaman, dia suka crabbing gitu, ada suaranya gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Dan si Sugar Glider aku ini nggak gigit gitu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari memelihara Sugar Glider yaitu waktu, makanan, dan kandangnya. Nah, kenapa aku bilang waktu? Karena si Sugar Glider ini dia itu mengingat ownernya dari baunya mereka gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kalian sudah memelihara Sugar Glider, alangkah baiknya kalian ajak main 15 menit sampai 30 menit per hari atau bisa sejam. Tapi jangan over ya mainnya di siang hari. Kenapa? Karena Sugar Glider ini adalah makhluk nokturnal, yaitu dia itu aktifnya di malam hari. Jadi di siang hari mereka ini kebanyakannya tidur. Jadi boleh ajak main, tapi jangan terlalu yang over ya, 15-30 menit itu cukup gitu, supaya si Sugar Glider ini mengenali nih siapa ownernya gitu. Dia itu bisa mengenali ownernya dari baunya juga. Jadi kalian juga tips nih, kalau misalnya Sugar Glidernya mau jinak, kan kalian ada baju nih bekas pakai nih, misalkan seharian baju kalian bekas pakai, kan ada bau keringet kalian yang nempel nih, kalian taruh aja kandangnya gitu loh, taruh aja di kandangnya, nanti dia akan mulai terbiasa mencium bau kalian gitu. Nah, kalau memang dia udah jinak sama kita gitu, kita taruh pundak pun, naik motor pun, ya dia nggak akan kemana-mana, dia akan tetap stay di sini kayak gitu. Lucu banget kan? Gemes ya? Nah, yang kedua itu makanannya. Yang tadi aku bilang, makanannya ini juga cukup mudah ya. Kalian bisa kasih buah-buahan kayak semangka, kayak gitu. Yang manis-manis, melon, paya gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak mau repot nih, takutnya beli buah cepet busuk gitu, kalian bisa kasih makan dia bubur bayi gitu. Dia juga suka bubur bayi gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen dia lebih jinak lagi sama kalian itu kasih makannya tuh pakai tangan kalian. Jadi bubur bayinya dicolek terus disuapin ke mereka gitu. Kalau misalnya kalian punya waktu luang banyak ya gitu, jadi kalian bisa kasih makan sendiri gitu pakai tangan gitu. Itu bakal bisa lebih jinak lagi. Terus tadi untuk makanannya ada snack ulet Hongkong dan ada fish snacknya juga gitu. Yang ulet Hongkong itu bagus untuk proteinnya dia ya. Nah, lanjut, aku kecepatan gak sih? Lanjut ya untuk kandang. Nah, tadi aku udah sempat videoin kandang mereka kayak apa. Ini nanti aku tampilin video kandangnya kayak gimana. Nah, si Sugar Glider ini kan dia suka bermain ya. Jadi kalau bisa kalian kasih kandang yang nyaman, yang lebih besar, yang banyak mainannya. Karena mainan Sugar Glider sendiri banyak kok di e-commerce gitu dijual. Dan ini
salah satunya adalah pouch. Karena sugar glider itu sukanya bersembunyi gitu, jadi sebisa mungkin di kandangnya itu kalian taruh pouch kayak gini, atau enggak batok kelapa bisa buat mereka tidur, buat mereka ngumpet. Tapi kalau batok kelapa itu kan enggak nyerap ya, jadi takutnya dia pipis di batok kelapa itu, terus dia tiduran di situ, jadinya bulunya menguning. Kebanyakan yang pakai batok kelapa bulunya agak nguning. Nah, kalau misalkan dari bahan kayak gini nih, ini kan nyerap pipis ya gitu. Jadi dia nggak akan terlalu menguning gitu loh. Jadi ini kita bisa cuci lagi terus kita pakai lagi gitu. Jadi sih selama ini semenjak pakai yang kayak gini nggak menguning ya. Justru waktu sebelumnya aku piara sugar glider pakai batok kelapa, dia warnanya bulu putih bawahnya agak kuning kayak gitu. Kebersihan kandang juga dijaga ya gitu. Mau aku keluarin nggak? Nih, keluarin satu ya. Ini dia yang jenis white face. Lucu banget kan? Oh iya, ini tuh kukunya tuh suka tajam ya, karena kan kukunya terus tumbuh ya. Jadi kalian bisa potongin kukunya gitu, tapi potongnya harus hati-hati ya gitu, karena ini tuh takutnya kalau agak jauh motongnya kakinya bisa berdarah kayak gitu. Kita lihat ya. Tuh, kalian dengar gak suaranya tuh? Nah ini kalau lagi crabbing dia tuh nggak nyaman, aku ambil. Wow, dia pup. Nah, yang ini si Michan, dia yang ini perempuan. Ini laki-laki, ini si Oju namanya. Dia pup, aku dipupin. Oh my god, masuk. Oh, aku dipupin guys. Nah guys, si sugar glider ini termasuk hewan marsupial, yaitu mamalia berkantung, sama seperti koala dan kanguru gitu. Jadi dia bisa ngumpetin anaknya tuh di kantung. Jadi kalau misalnya sugar glider itu hamil, biasanya tuh hamil dia 15-17 hari. Ketika dia hamil terus dia melahirkan, nanti anaknya itu masuk kantongnya dia untuk nyusu. Mungkin sampai bayinya siap sekitar 8 mingguan mungkin. Ketika bayinya udah siap, bayinya keluar dari kantung kayak gitu. Jadi dia bisa ngumpetin bayinya di dalam kantungnya. Dan untuk sugar glider ini dia itu bukan terbang ya guys gitu. Jadi tuh kebanyakan orang tuh mengira bahwa sugar glider itu bukan terbang, bisa terbang. Itu salah banget. Sugar glider itu dia bisa mendarat, dia bisa lompat dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dan untuk jarak lompatnya sendiri, dia itu bisa lompat sampai 50 meter. Gila, panjang banget gak lompatan dia. Jadi dia punya sayap, apa ya dibilangnya, kayak sayap gitu. Jadi dia punya kayak sayap gitu yang akan ngebantu dia untuk bisa mendarat gitu. Jadi kalau misalnya sugar glider bisa terbang ya, itu salah banget guys. Itu bukan bisa terbang, tapi dia bisa mendarat. Swing, dia bisa lompat gitu. Nah, banyak orang ngira si sugar glider adalah tupai terbang, tapi ternyata tuh salah banget guys. Jadi tupai terbang dan sugar glider itu amat berbeda, ya kan? Pertama, kita lihat dari bentuknya. Si sugar glider mempunyai muka yang lebih maju dibanding si tupai terbang. Kedua, ekor dari si sugar glider itu lebih panjang dan membentuk bulat dibandingkan tupai terbang. Tupai terbang itu memiliki ekor yang pipih gitu, yang agak kayak gepeng gitu. Paham kan? Jadi agak pipih. Nanti kalau misalkan ada gambarnya, aku akan taruh gambarnya. Tupai terbang sama sugar glider itu bedanya apa? Nah terus si sugar glider ini kan tadi kan termasuk hewan marsupial ya. Sugar glider ini punya kantung, dan sedangkan si tupai terbang itu nggak punya kantung. Dan untuk harga jual sendiri, si sugar glider itu pasarannya lebih mahal daripada si tupai terbang. Dan untuk jinaknya, lebih friendly-nya itu tupai terbang itu lebih galak dibanding sugar glider. Kalau sugar glider itu lebih friendly untuk dipelihara, tupai terbang itu lompatnya lebih jauh dibanding sugar glider gitu. Jadi beda banget ya guys. Kalau misalkan ada yang bilang sama,
tupai terbang, sugar glider, sama aja. Itu beda banget gitu, beda banget. Oke. Nah, guys, menurut kalian nih, kira-kira kalian tertarik gak sih untuk memelihara sugar glider gitu? Karena tadi aku udah jelasin perawatannya juga mudah, terus friendly juga buat anak-anak gitu. Mungkin next video aku akan jelasin kali ya jenis-jenis sugar glider apa aja gitu, karena itu jenis-jenisnya banyak banget. Ada yang warnanya putih, ada yang albino, ada yang macem-macem deh pokoknya gitu. Nanti aku akan jelasin ya di next video. Oke, kalau misalnya kalian suka videonya, kalian boleh like. Terus kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya, supaya kita lebih rajin bikin video-video selanjutnya mengenai hewan-hewan. Oke, thank you so much for watching. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye.